Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Mana tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Sepanjang masa, tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Shalom kids, welcome to Bethany Kids Sunday Service. Nah adik-adik, kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Keberapa ya? Berapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Iya, 77. Betul banget. Nah,
Puji Tuhan, kita sudah sampai ke minggu ketiga di bulan Agustus. So, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita. Ayo buat adik-adik yang masih jalan-jalan, masih main handphone, masih makan-makan, yuk simpan dulu semuanya dan kita harus siap untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat kami semua ya Tuhan. Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh semangat ya Tuhan. Tuhan, kami akan mau memulaikan ibadah kita. Kiranya Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Ini doa kami, haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia.
padamu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan masih sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Engkau yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau kekuatan Tuhan. Kami bangga seperti-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan.
Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan, Kau begitu baik bagi kehidupan kami. Kau yang menuntut setiap perjalanan kami. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang menuntun, agar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik di rumah? Kak Putri doain adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya dan selalu bersukacita. Adik-adik gimana? Tadi adik-adik lihat nggak? Kak Putri berdiri adik-adik di sampingnya Doraemon. Terus ada Power Rangers ya. Jadi tadi ada Doraemon, ada Power Rangers. Kemudian tadi juga Kak Putri berdiri di samping Kapten Amerika atau Kapten Marvel ya itu ya adik-adik ya. Terus Kak Putri juga berdiri di samping Spiderman adik-adik. Terus ada Superman, Superman yang terbang-terbang. Dan juga ada Kakak Batman.
adik-adik, kata orang lah ya, mereka itu adalah orang-orang yang kuat dan yang hebat. Bener nggak adik-adik? Bener ya? Aduh, nah dari mereka itu adik-adik yang jadi idola adik-adik, yang jadi jagoannya adik-adik, yang mana? Coba Kak Putri mau dengar suaranya, coba yang mana? Wah, yang keras dong adik-adik, dari yang mereka tadi, yang jadi idola, jagoannya adik-adik, yang mana? Ada yang Batman, ada yang Superman, ada yang Spiderman, ada yang Captain Marvel, ada yang siapa lagi? Doraemon, ada Power Rangers. Walah adik-adik, ternyata adik-adik ngefans sama mereka ya. Kalau Kak Putri nih adik-adik ya, Kak Putri itu jagoannya Kak Putri, idolanya Kak Putri itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Adalah Tuhan Yesus, coba adik-adik lihat Tuhan Yesus. Kenapa Kak Putri jagoin Tuhan Yesus? Karena adik-adik mereka yang tadi itu nggak ada apa-apanya. Tuhan Yesus adik-adik jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, dan jauh lebih perkasa dari antara mereka adik-adik. Jadi seharusnya adik-adik idolanya, jagoannya ya harus Tuhan Yesus dong adik-adik. Karena Kak Putri nih idola dan jagoannya Kak Putri adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus jauh lebih kuat adik-adik daripada orang-orang yang tadi loh. Walaupun kata orang mereka kuat, tapi Tuhan Yesus jauh lebih kuat dan lebih hebat. Adik-adik pengen gak menjadi orang yang kuat, jadi orang yang hebat? Pastinya pengen dong Kak Putri. Nah adik-adik mau jadi kuat, jadi hebat, pastinya harus bersama Tuhan Yesus. Nah hari ini Kak Putri mau ngajak adik-adik semua untuk belajar bagaimana sih untuk menjadi kuat dan menjadi hebat. Yang pastinya bersama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Kak Putri mau ajak adik-adik untuk mengingat kembali cerita Alkitab, cerita firman Tuhan. Ada seorang tokoh yang walaupun dia masih muda, badannya kecil, tapi adik-adik dia bisa mengalahkan seorang yang badannya besar, seorang yang katanya orang punya kekuatan yang hebat, tetapi dia bisa mengalahkannya. Adik-adik masih ingat siapa dia? Siapa adik-adik? Nah, ada yang benar, ada yang salah, ada yang lupa. Dia adalah Daud adik-adik. Walaupun Daud itu masih muda, tapi adik-adik Daud dapat mengalahkan seorang Goliat yang punya badan tubuh yang besar, yang kuat. Tapi Daud bisa mengalahkannya. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Sampai adik-adik ingat ketika Daud pergi ketemu sama si Goliat. Daud berkata kepada Goliat, ya, kalau adik-adik ingat ada di 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Di situ Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lenting. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Wow adik-adik, dari situ kita bisa melihat bahwa kekuatan Daud, hebatnya Daud itu karena siapa? Karena Tuhan adik-adik. Nah yuk adik-adik kita lihat video yang satu ini. Yang mau melawan Goliat hari ini, aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini.
Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil. Nah adik-adik gimana? Adik-adik sudah lihat kan videonya? Seorang Daud yang punya badan yang kecil, ya, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat yang jauh memiliki badan yang sangat besar. Apa sih adik-adik rahasianya? Kok bisa adik-adik Daud mengalahkan Goliat? Padahal seharusnya ya adik-adik yang menangkan Goliat. Karena Goliat punya badan tubuh yang besar, ya, tetapi Daud punya badan tubuh yang kecil, postur tubuh yang kecil. Dan Daud juga masih muda. Tapi apa sih rahasianya? Kok bisa Daud menjadi kuat dan bisa mengalahkan Goliat? Nah rahasianya ada dua adik-adik. Yang pertama Kak Putri mau ajak buat adik-adik, yaitu karena Daud disertai oleh Tuhan. Wah nih bentar Kak Putri lihat lagi nih. Ya karena penyertaan Tuhan sehingga adik-adik Daud memiliki keberanian untuk mengalahkan Goliat adik-adik yang besar. Seperti yang kita udah denger tuh cerita yang minggu lalu, 2 minggu lalu. Bagaimana Tuhan menyertai Yosua. Padahal adik-adik ketika Musa meninggal dunia, bangsa Israel tidak punya pemimpin lagi. Ketika hal itu terjadi, Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Tetapi adik-adik Yosua nggak berani, Yosua takut. Nah seperti itulah Daud pada saat itu. Sebenarnya Daud itu takut adik-adik, Daud itu nggak berani. Tetapi ketika penyertaan Tuhan menyertai Yosua dan menyertai Daud, akhirnya adik-adik bisa lihat kan apa yang terjadi. Daud diberikan keberanian sama Tuhan. Yosua juga tuh adik-adik yang kemarin diberikan keberanian sama Tuhan. Sampai Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Seperti itu juga adik-adik. Daud diberikan kekuatan, diberikan keberanian untuk dapat melawan Goliat yang besar. Nah, penyertaan Tuhan inilah adik-adik yang membuat Daud dapat melihat suatu peluang. Ketika Daud mengambil batu yang kecil yang dia ambil tuh adik-adik, dia apa ya namanya ya adik-adik, dia mengarahkan batu tersebut ke dahinya Goliat. Akhirnya apa? Jadinya Goliat jadi jatuh, jadi kalah. Nah adik-adik, walaupun Daud punya badan yang kecil dan Goliat punya badan yang besar, tetapi karena penyertaan Tuhanlah sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah awalnya ya adik-adik ketika Goliat melihat Daud, Goliat kan besar. Dilihat tuh dari Daud tuh gimana? Hah? Kamu yang saya mau lawan? Aduh gak level adik-adik. Badan saya besar, badan kamu kecil. Mana bisa kamu mengalahkan saya? Si Goliat sampai ketawa. Adik-adik lihat gak video yang tadi? Gak mungkin.
digituin. Karena Daud punya badan yang kecil dan masih muda. Tetapi adik-adik, karena penyertaan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi Daud. Sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud berteriak kepadanya bahwa dia disertai oleh Tuhan. Wow, adik-adik, keren banget ya adik-adik. Daud mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Goliat dan memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Wow, keren banget ya adik-adik. Jadi poin yang pertama untuk bisa menjadi kuat yaitu apa? Ya, penyertaan Tuhan adik-adik. Nah, kemudian yang kedua apa Kak Putri? Tadi kan pertama sudah penyertaan Tuhan. Yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, poin yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Ini adalah faktor yang terpenting dan terutama adik-adik. Walaupun Daud punya keberanian, walaupun ya adik-adik, Daud itu punya keyakinan yang kokoh, punya kemampuan. Tetapi ingat adik-adik, kalau Daud tidak mengandalkan Tuhan, walaupun Daud berani, walaupun Daud punya senjata yang hebat, walaupun Daud punya kekuatan, Daud akan kalah adik-adik. Jadi poin yang kedua, karena Daud mengandalkan Tuhan. Ya, Daud sadar adik-adik bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong Daud, yang dapat memberikan Daud kekuatan, yang dapat ya mengalahkan Goliat tersebut adik-adik. Nah, sehingga akhirnya apa? Kita bisa lihat bersama. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Sehingga berulang kali Daud menegaskan bahwa dia sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dia datang nggak mengandalkan diri sendiri, tapi dia datang, adik-adik lihat tadi ya di 1 Samuel 17 ayat 45. Daud berkata, saya datang dengan nama Tuhan semesta alam. Itulah yang membuat Daud bisa menang adik-adik. Karena apa? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Jadi ketahuilah adik-adik, segala keberhasilan kita, segala apa yang kita raih, ya semua itu akan kita dapatkan ketika kita mengandalkan Tuhan. Sebelum perang, selama perang, dan setelah perang, ya, bukan perang ding, perkelahian atau pertempuran antara Daud dan Goliat. Sebelum, sementara, dan sesudah, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Dan Daud berkata bahwa itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi adik-adik ya, jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Kan aku bisa Kak Putri, aku kan sudah gede. Aku nggak butuh Tuhan lagi. Nah, waduh, itu adalah awal dari kekalahan adik-adik. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Paling hebat nih, paling jago nih. Jangan adik-adik. Karena di kitab Yeremia 17 itu sangat jelas. Ya, di situ sangat jelas berkata kalau misalkan kita mengandalkan diri kita sendiri itu terkutuk. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 di situ berkata kalau kita mengandalkan Tuhan kita pasti diberkati. Jadi jangan pernah ya adik-adik, jangan coba-coba, pokoknya Kak Putri ingetin untuk mengandalkan diri sendiri, tapi harus mengandalkan Tuhan. Nah, jadi adik-adik 2 poin ini, yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Penyertaan Tuhan. Yang kedua apa adik-adik? Yang kedua, pertama kan penyertaan Tuhan. Yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Nah, kedua poin ini adik-adik, nih ya, adik-adik lihat di atas ya. Itu adalah rahasia yang membuat adik-adik bisa menjadi kuat. Sehingga dapat mengalahkan setiap permasalahan, setiap apapun yang ada yang adik-adik hadapi. Jadi 2 hal ini yang dapat memberikan adik-adik kemenangan dan kekuatan. Ya, seperti yang tadi tuh, ada siapa ya? Ada Doraemon. Ini ding, ada Doraemon. Ada siapa lagi adik-adik? Ada Power Rangers. Ada Spiderman. Ada siapa lagi? Ada Superman. Ada siapa lagi? Batman. Ya, mereka adalah orang-orang yang kuat. Tetapi adik-adik bisa menjadi lebih kuat dari mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Dan juga adik-adik melakukan 2 hal yang Kak Putri bagikan tadi. Yang pertama karena penyertaan Tuhan, dan yang kedua
mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik, sip ya. Oke deh adik-adik, jadi Kak Putri berdoa semoga tema kita pada bulan ini yang berbicara Be Strong, menjadi kuat, bisa adik-adik rasakan dalam kehidupan adik-adik bersama dengan Tuhan. Oke? Nah hari ini Kak Putri mau ajak adik-adik untuk lihat ayat hafalan kita pada minggu ini. Apa ya ayat hafalannya? Nah ayat hafalannya terdapat di Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Ya, Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Yuk sama-sama dengan Kak Putri ya kita baca sama-sama. Oke, Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yuk adik-adik sekali lagi ya. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke. Nah, yuk sekarang Kak Putri mau ajak adik-adik untuk kita mau berdoa bersama. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami Tuhan untuk bisa menjadi kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami untuk selalu percaya penyertaan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat dan anak-anak yang setia. Anak-anak yang taat dan dengar-dengaran juga kepada orang tua kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati kami selalu, menyertai kami selalu dan menolong kami selalu. Berkati juga Tuhan Yesus, Mama dan Papa. Tuhan Yesus selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, apa yang mereka kerjakan dan lakukan, usaha mereka, Tuhan Yesus buat berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa, permohonan, sembahyang, dan ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk sekarang adik-adik, Kak Putri ajak adik-adik untuk angkat tangan bersama. Kita mau terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa melalui perantaranya anaknya Yesus Kristus dan dengan kuasa Allah Roh Kudus selalu memberkati, menyertai dan melindungi kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang percaya dengan Kak Putri kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. God bless you.